Pemecatan PSSI memang menggoreskan kepedihan, setidaknya bagi pemuja setianya. Pemakzulan terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, mengingat Shin Tae-yong masih mengantongi kontrak hingga 2027 di Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga dianggap berjudi mengingat Timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni laga lanjutan Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 20 Maret skuad Garuda bentrok versus Australia dalam laga awal dan berselang 5 hari menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian, pada tanggal 5 Juni JIZESCAS kembali meladeni China di Senayan. PSSI yakin, sang suksesor, Patrick Kluivert mampu menyapu bersih 3 laga yang sekaligus membuka kans Indonesia yang kini bercokol di posisi ketiga dengan 6 poin finish sebagai runner-up dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan kolega sah saja merasa pede. Tapi, menembus putaran final pesta terakbar 4 tahunan yang rencananya akan mentas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jelas tak mudah. Soalnya, Australia, Bahrain, dan China juga punya mimpi yang sama dengan Indonesia. Jadi, bisa dipastikan, skuad Garuda bakal menghadapi pertempuran hebat. Tak hanya itu, Patrick Kluivert bisa saja gagal mengemban misi karena faktor lain. Apa saja? Berikut beberapa di antaranya. Persiapan yang mepet. Biar bagaimanapun, Patrick Kluivert bukan sedang melakoni pertunjukan sulap di atas panggung pasar malam. Hanya dengan adakadabra, semua bisa terwujud dengan mudah. Maka, praktis hanya menyisakan waktu sekitar 2,5 bulan, akankah Patrick Kluivert bisa mempersembahkan 2 kemenangan dari Australia dan Bahrain? Belum lagi iwal amunisi, strategi dan kerjasama antar lini, mengingat PSSI tengah mengebut proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan. Tak mudah tentunya bagi Patrick Kluivert untuk mengejawantahkan strategi yang ia inginkan. Reaksi negatif. Tekanan publik dipastikan tak semasif sekarang, jika saja PSSI tak menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Maklum, Patrick Kluivert sama sekali tak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan saat menukangi Jong Twente, Curaçao, pun klub antah berantah Adana Demirspor. Selama membesut ketiga tim itu, selain hanya seumur jagung juga nihil trofi. Patrick Kluivert juga dikenal sebagai asisten pelatih di banyak klub dan yang paling mentereng saat masuk ke dalam tim kepelatihan timnas Belanda di Piala Dunia 2014 besutan Louis van Gaal. STY masih lebih oke. Dibandingkan Patrick Kluivert, pahatan Shin Tae-yong sebagai ahli taktik jauh lebih mengilap. Setidaknya, STY pernah memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Saat itu, secara mengejutkan, Korsel mampu mengalahkan Jerman di fase grup. Walau pada akhirnya terdepak, tapi kemenangan atas Jerman setidaknya membuat nama Shin Tae-yong sempat meroket ke langit ke-7. Di level klub, Shin Tae-yong juga pernah mempersembahkan gelar jawara AFC Champions League 2010 dan Korean FA Cup 2011 kepada Songnam Ilhwachunma. Sukses Timnas Indonesia bertahan hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak lepas dari keringatnya, meski ia juga tak bisa memungkiri program naturalisasi yang digeber PSSI sangat berperan besar.